Tuhan. Dalam hati setiap kali dia ngomong, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Tapi terus saja dia ngoceh gitu. Saya kan gak mungkin bilang, stop dalam nama Yesus. Gak mungkin saya bentak gitu saudara. Saya dengerin aja gitu. Tapi kata-katanya itu intimidasi semuanya. Bahkan setelah selesai saya langsung mau pulang, saudara terkasih dalam Tuhan, teman-teman bilang, Pak udahlah, ya pakai tongkat aja, saya beliin tongkat. Saya masih ada gengsinya, hamba Tuhan juga manusia. Dalam hati saya malu banget saya ke airport pakai gini saudara. Kayak opa-opa gitu saudara. Ya saudara, dan saya pulang saya harus melayani lagi ibadah tutup tahun kita kemarin tanggal 31-nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang sama istri saya dalam ketakutan itu. Sayang, kayaknya saya percaya gak ada apa-apa sih. Ini cuman masalah ototnya saya bilang. Karena awalnya cuma kiri, tapi sekarang kiri kanan. Ya, saya bilang, tapi kita kayaknya harus cek dia ke dokter. Saya ke dokter dan betul, dokter bilang, Pak, ini sih cuma cedera otot, Pak. Dia bilang sama karena kanan menahan yang kiri kemarin ketarik itu. Akhirnya kanan juga legimennya ketarik. Untung gak putus, dia bilang begitu. Haleluya. Jadi saya ke dokter fisioterapi lah, apalah. Ya tapi puji Tuhan karena anugerah Tuhan sudah semakin lebih baik. Makanya tadi sekalipun lagunya enak, biasa saya lompat-lompat. Saya tadi gak lompat dulu, iya kan? Ya saya masih agak tahan, gak terlalu banyak bergerak dulu Bapak Ibu. Ya jadi cedera otot ini sangat berbahaya. Tapi gini, dalam hidup ini banyak hal yang bisa menakutkan kita. Daud ini mengalami, itu lembah loh. Waktu kita dengar kiri kanan hal-hal menakutkan itu betul-betul mengganggu sekali pikiran kita. Haleluya. Nah lembah yang kelima yang Daud lewati apa? Lembah pengkhianatan dan pelarian. Ya, Saul menjadi cemburu. 2 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Ya, akhirnya ya dia dikejar-kejar dan dikejar-kejar ini nggak sebentar. Ya, sampai dia menjadi raja, Saul mati itu sekitar 15 tahun daripada dia diurapi dari seorang raja. Haleluya. Dan dia melarikan diri menjadi buronan, ya. Dia tinggal di goa-goa. Makanya kalau saudara cerita dari Daud saudara baca, bahkan dia sempat ngumpet di gua Adulam dan dia disitulah ketemu prajurit-prajurit yang dasarnya dari perampok, dari orang gak bener. Dia kumpulin, dia latih, dia rubah mentalnya, dia latih imannya supaya dia mengenal Tuhan yang hidup. Akhirnya mereka menjadi tentara yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Ini Daud nih, tapi dia mengalami lembah ini. Makanya kalau pelayanan dihianatin, ditusuk dari belakang, diomongin kiri kanan, biasa. Haleluya. Teman-teman yang sudah melayani bilang kata-kata sama kiri kanan, bilang biasa itu mah, bilang ya. Haleluya. Ya, saya selalu percaya kalau saya mengalami itu berarti saya di track yang benar. Ya, kalau saya nggak di track yang benar, orang nggak ada yang peduli saya, betul nggak? Ya, iblis juga nggak akan serang kita melalui orang-orang yang lain. Tapi kalau kita sudah sampai diomongin, kita di track yang benar. Yang penting respon kita juga harus benar. Amin. Haleluya. Juga kota Siklak dibakar. Bahkan keluarganya semua ditawan. Saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Ini adalah lembah-lembah. Sebelum saudara mengalami sekarang proses kehidupan, Daud jauh pernah melewati lembah-lembah itu. Dan ini gak putus loh, continue. Kalau dalam perjalanannya. Dan ini bukan berhenti cuma setahun, 2 tahun saudara. Sampai dia menjadi raja 15 tahun. Bahkan setelah jadi raja pun dia masih mengalami lembah. Iya kan? Dia menghadapi anaknya yang memberontak dan lain sebagainya. Dia melewati itu semuanya. Saudara bayangkan, jangan melihat orang enaknya saja. Tapi lihatlah proses hidupnya. Setiap kita cuma melihat orang kalau dia sudah jadi. Haleluya. Wih enak ya pelayanan dia jadi pendeta besar. Gak liatin prosesnya. Orang kita lihat sudah jadi konglomerat. Enak ya jadi konglomerat. Gak melihat bagaimana proses dia sampai di titik itu. Haleluya. Kenapa dia bisa berhasil kita enggak? Karena kita tidak pernah mau melihat proses. Kita gak pernah mau bertekun dalam proses. Kita gak pernah mau melewati lembah. Tapi mereka memilih melewati lembah. Makanya mereka akhirnya muncul sebagai pemenang-pemenang dalam bidangnya. Haleluya. So hari ini, pagi hari ini, yuk kita belajar sama firman Tuhan. Daud pernah mengalami lembah. Makanya kalau kita lihat sama-sama, akhirnya dia menulis. Setelah dia melewati lembah, dia menulis satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Next ya. Kita baca yuk sama-sama. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini dikatakan kata yang pertama sekalipun. Bukan jikapun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Kalau ditulis jika, dia belum melewati itu, betul? Tapi dia berani bilang sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena dia sudah lembah-lembah lain dia sudah lewati dalam kehidupannya. Haleluya. Dia punya pengalaman melewati lembah. Buat dia itu lembah itu adalah sesuatu yang biasa. Haleluya. Bilang sama-sama lembah itu sesuatu yang biasa. Bilang sekali lagi proses itu sesuatu yang biasa. Haleluya. Jangan pernah takut sama lembah. Jangan pernah takut sama proses. Haleluya. Makanya kenapa dia bisa punya sikap seperti itu? Inilah makanya dikatakan ya lembah keputusan, the valley of decision. Bahkan di dalam posisi terendah dalam hidupmu sekalipun, engkau harus berani mengambil keputusan. Daud mengambil keputusan. Dia bilang begini, sebab aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Kalaupun kau sehari ini ada di bawah proses, hari ini kau ada di lembah, pastikan Tuhan menyertaimu. Jangan pernah takut. Haleluya. Bro, sis, kalau Tuhan menyertai kita. Saya waktu kuliah doktoral berdebat teolog itu, dia buat pertanyaan, kamu pilih mana? Mau di surga tanpa Yesus atau neraka tanpa Yesus? Awalnya ada beberapa yang jawab mendingan di neraka dengan Yesus daripada surga tanpa Yesus. Saya kurang sepakat juga dengan itu. Tapi ini kan cuma analogi aja, diskusi biar rame. Benar juga, surga tanpa Yesus ya sepi juga, gak ada rajanya juga. Tapi neraka kalau bersama dengan Yesus bisa berubah jadi surga. Lembah kekelaman yang paling bawah sekalipun dalam hidup kita, percayalah. Kalau saudara beserta dengan Tuhan, lembah itu menjadi lembah yang penuh sukacita waktu kita melewati proses dalam hidup kita. Haleluya. Ini adalah dasar dia melewati lembah, dia bersaksi di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 ini. Hari ini masuk 2026, kondisi terburuk apapun yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan takut lagi ya. Haleluya. Makanya dari kisah lembah ini, lembah keputusan, saya ingin membagikan saudara ada beberapa hal yang kita harus pelajari di sini. Gambaran lembah itu. Yang pertama, pelajaran yang pertama. Ternyata lembah itu adalah bagian dari perjalanan iman. Yes. Jadi kalau saudara ada di lembah jangan ditengking-tengking. Lembah itu adalah bagian dari perjalanan iman. Semua orang-orang hebat dalam Alkitab. Saudara baca aja cerita biografinya. Semua pernah melewati yang namanya lembah. Enggak ada yang tiba-tiba naik ke atas. Yesus pun yang seharusnya dia datang langsung bisa jadi Tuhan. Dia menghakimi, tapi dia harus melewati prosesnya sebagai manusia juga. Haleluya, dia melewati lembah, dia pikul salib. Dia mau disalibkan, dia diludahin, dia mengalami difitnah, itu enggak mudah. Yesus pun mengalami. Ya, kalau kita lihat Paulus melewati lembah, tapi kita harus tahu hari ini ubah mindset kita. Kalau saudara ada di lembah, bahwa memang itu adalah bagian dari perjalanan iman. Ya, makanya saya tulis orang benar pasti melewati lembah. Kalau saudara nggak ada di lembah berarti pastikan ya saudara mungkin lagi nggak benar, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau orang benar pasti melewati lembah. Ya kan, terus orang yang diurapi pun diuji imannya di lembah. Ya, saudara mau dipakai Tuhan seperti apapun pasti mengalami ujian tersebut. Ya, makanya saya kasih statement yang bagus. Kita baca yuk sama-sama yang bawah 1, 2, 3. Lembah bukan akhir, tapi awal perjalanan imanmu. Ya, hari ini kita lagi mengalami lembah. Lembah air mata apa yang saudara alami? Itu adalah awal dari proses perjalanan iman. Tetaplah bertekun dalam perjalanan iman kita sepanjang 2026 dan ke depan ini. Amin. Kasih tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Yang kedua, ya pembelajaran apa yang kita dapatkan hal yang kedua? Ternyata di lembah kita bisa menemukan kehadiran Tuhan. Haleluya. Makanya saya selalu bilang begini, ya apa bedanya puncak dan lembah? Biasanya kalau kita di puncak, kita cuman bisa melihat dan mengalami berkat Tuhan. Yang kita lihat dan kita alami itu berkat Tuhan, betul? Wah, puji Tuhan, saya bisa naik private jet. Wah, puji Tuhan,
Saya kemarin makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Hong Kong. Yes, itu lagi di posisi puncak tuh. Kita cuma bisa melihat berkatnya. Tapi saudara bayangkan, sebetulnya waktu saudara ada di lembah, saudara bisa melihat pribadi Tuhan secara pribadi. Amin. Haleluya. Berapa banyak orang yang lagi di lembah malah mengalami Tuhan. Berapa banyak orang yang lagi di lembah malah rajin ke gereja dan rajin berdoa. Coba waktu udah di puncak, belum tentu rajin lagi. Maafkan saya tapi gak ada jemaat GSKI Genesaret di luar sana. Haleluya. Gak ada satu atau gak ada yang ngaku ya Pak. Haleluya. Betul Bapak Ibu. Kalau dalam posisi puncak susah sekali. Ayo ikut komsel susah. Ayo ikut doa susah. Tapi kalau lagi di lembah, dia tanya sendiri, Pak sebenarnya ada komsel di gereja ini. Di mana Pak? Jam berapa Pak? Pak saya boleh ikut gak Pak? Saya sering loh ditanya gitu sama orang-orang lagi dalam proses loh. Haleluya. Tapi kalau dalam posisi puncak, Pak jangan lupa, ntar malah ada komsel. Oh iya Pak, tapi ada tapinya tuh langsung saudara. Kayaknya gak bisa absen. Karena dia cuma melihat di puncak itu berkat Tuhan. Tapi seringkali kalau di lembah, kita ketemu Tuhan secara pribadi. Haleluya. So hari ini jangan selalu berpikir lembah itu jelek. Makanya ada statement bagus, kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Nikmatilah masa-masa di lembahmu dengan intim dengannya. Di saat saudara dalam proses, intimlah dengan dia. Di situ dia hadir dan saudara akan melihat dia secara pribadi. Tangannya yang kuat tidak akan menyertai saudara. Makanya Daud bilang, di dalam lembah kekelaman pun, gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Dia lihat penyertaan Tuhan yang hebat. Haleluya. Kalau saudara saya kasih tahu ya berharap sama manusia, di puncak akan banyak yang menemani saudara. Tapi kalau di lembah, kabur semuanya. Iya kan? Saudara juga gak mau kenal saudara. Iya waktu saudara dalam proses. Atau kalau gue deket-deket dia, gue dipinjam duitnya lagi. Takut. Serius. Tapi Tuhan selalu menyertai kita bukan cuma di puncak tapi di lembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Raja kita. Hebat dia ya. Haleluya. Yang ketiga, next slide ya. Puji Tuhan. Lembah. Ternyata itu adalah tempat pembentukan. Katakan sama-sama pembentukan. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next slide, kita lihat sama-sama. Ya, kalau kita lihat Daud mengalami ada banyak hal. Tadi kita sudah bahas di depan. Dia mengalami lembah kesepian dalam hidupnya, dia kesendirian. Dia mengalami lembah penolakan, dia mengalami lembah ketakutan dalam hidupnya, dia mengalami lembah pengkhianatan, dia mengalami lembah kehilangan. Dia melewati semuanya itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tapi tahukah di balik semua yang dia alami di lembah tersebut, dia lagi dibentuk sama Tuhan menjadi pribadi yang hebat dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kita baca sama-sama statement ini ya. 1, 2, 3. Proses memang menyakitkan, tetapi rasa sakit bukan tanda kehancuran. Itu tanda bentukan. Ibu-ibu yang pernah melahirkan di sini, Bu Meli deh saya tanya. Ya, putra putri ada 4 ya? Iya. 5 lagi saudara terkasih dalam Tuhan. Hebat Pak Edi memang ya. Puji Tuhan. Waktu mau melahirkan kan kita bayangin kayaknya aduh ntar normal sakit. Kalau yang di sesar juga aduh gimana ya. Ada aja perasaan pasti ya. Padahal udah pernah misalkan punya anak ke-1, ke-2. Tapi mau anak ke-3, ke-4 pasti ngalamin lagi ya Bu ya. Perasaan manusia itu ada saudara. Iya kan ada. Pasti merasa gak nyaman, takut apa. Tapi saudara lihat waktu anak itu sudah lahir ngedengar suara pertama. Oe, oe, oe. Lupa sakitnya ibu-ibu itu. Bahagia sekali. Haleluya. Inilah yang kita lihat proses. Seringkali ya kita rasa itu sesuatu yang menghancurkan kita. No. Lembah proses yang Tuhan izinkan.
Justru itu tanda kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang indah. Haleluya. Beberapa teman-teman kita langsung masuk sekolah teologi ya. Saya pernah karena saya nakal dulu ya, separuh dibuang saya sebetulnya. Dipindahin masuk asrama sekolah misi lah, sekolah Alkitab lah. Saudara yang mau masuk sekolah itu ternyata bukan anak-anak baik-baik semua. Yang udah gak ada pengharapan, yang pernah keluar penjara bunuh orang, bandar narkoba. Itulah teman-teman saya dulu awal-awal di asrama. Bisa baku pukul di situ saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai saya bilang, gua kalau begini caranya ngapain di Alkitab, di luar aja gua berantemnya, kan begitu kan. Ini udah gitu udah berantem dua-duanya disuruh puasa lagi kalau ketahuan dihukum. Kalau di luar kan gak disuruh puasa ya kan. Ngapain? Awalnya saya gak suka. Tapi setelah saya hari ini melewati semuanya itu, saya bersyukur. Saya bukan cuma produk, cuma sekolah teologi. Tapi saya pernah melewati asrama-asrama seperti itu. Disitulah saya harus akui jujur, karakter seorang hamba saya banyak dibentuk. Haleluya. Saya mulai belajar setia dari perkara kecil di situ. Haleluya. Kalau jadi pekerja Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari dulu ya ibadah gereja lama itu ya. Bahkan jam 5 pagi di tempat kami itu di Cianjur itu ada ibadah pagi. Jadi kita yang pekerja jam 4 pagi sudah harus kumpul. Piston dulu saat teduh itu bilang piston, bahasa Belanda, piston pagi. Udah gitu suruh lihat ngerapi-rapihin gereja. Kalau gereja kayak gini nih diurus ini. Pendeta datang dari depan. Dia panggil, siapa hari ini yang tugas merapikan gereja? Saya om. Sini sebelah saya. Kenapa om? Coba kamu lihat, itu udah lurus belum? Beda satu, masuk sedikit aja kursinya, gak lurus. Kena saudara. Dia bilang, kamu jadi hamba Tuhan. Kamu belajar ngelurusin orang, ngelurusin kursi aja kamu gak becus masih miring-miring. Gimana kamu mau ngelurusin orang? Coba saudara, kena lagi. Tapi hari ini pekerja saya sekarang yang banyak melihat kalau ada Pak Gembala kita mesti hati-hati. Hal kecil pun kelihatan tidak ada yang terlewat sama dia. Saya belajar teliti Bapak Ibu. Ya. Saya pengajar foto karakter. Ya, saya belajar soal foto karakter. Di karakter saya nggak ada ungunya, nggak ada perfeksionis. Tapi karena saya pernah dididik, saya belajar hari ini teliti. Padahal kalau saya dites, saya merah 6, kuning 6, nggak ada ungunya saya. Tapi kenapa saya ada detailnya? Karena proses ini yang membentuk saya. Baik nggak? Baik. Buat saya juga mengimpartasikan sama teman-teman yang lain. Haleluya. So, lembah itu adalah gambaran pembentukan, bukan sebuah penghancuran buat hidup kita. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita lihat ya, udah mau selesai ya. Yang keempat, Mazmur pasal 66 ayat 12. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air dan api. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara bayangkan, kalau saudara ada yang megang kepala saudara aja udah dianggap kurang ajar, betul? Ayat ini bilang, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Jadi saudara dilangkahin kepala saudara. Keterlaluan gak saudara? Tapi ini terjadi. Dan bahkan dia bilang, kami juga selain dikurang ajarin orang, teman-teman, gak sopan sama saya, difitnah, diinjek-injek. Kami menempuh api dan air, itu proses yang gak mudah. Tetapi engkau mengeluarkan kami sehingga dia bilang, kami bebas. Jadi sebetulnya, kalau saudara mau tahu, lembah itu yang keempat, itu tempat lewat bukan tempat tinggal. Haleluya. Coba bilang kiri kanan, tempat lewat bukan tempat tinggal bro. Sis bilang, haleluya. Ya, seringkali kalau kita lagi dalam proses kesalahan orang nih, saya lihat ya. Kita lihat sama-sama ya. Kesalahan orang kalau lagi dalam lembah, itu terjebak. Dianggapnya itu waktu kita dalam proses itu tempat tinggal kita. Selamanya kita di situ. Makanya ada orang-orang yang kepahitan tinggal dalam kepahitan. Dia gak mau beresin itu. Padahal itu adalah keputusan kita mau pahit atau enggak. Betul? Tapi dia mau tinggal tetap dalam kepahitan. Dalam lukanya. Dia tinggal di situ lama-lama. Ke gereja. Tapi dia gak mau lepaskan pengampunan. Terluka terus. Ketemu orang ngomongin orang terus. Itu ciri orang terluka kan? Haleluya. Dan yang diomongin bukan yang baik. Yang negatif terus. Saya banyak ketemu. Ada orang yang ngomongin pemimpinnya terus.
Ada orang yang ngomongin ya masa lalunya terus. Itu juga bagian luka dari traumatis ya. Dan itu harus sembuh. Haleluya. Tapi banyak orang waktu melewati lembah-lembah luka itu, dia tetap tinggal dalam luka itu. Itu sebuah kesalahan. Lalu ada banyak orang juga, dia nggak menjadikan itu tempat lewat tapi tempat tinggal. Makanya orang yang ada di lembah itu seringkali orang-orang tersebut cenderung selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak adil. Buat apa ke gereja lagi? Toh doa saya juga gak didengar Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan terus. Ini real loh Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau kita bergerak di konselor, pasti kita akan banyak ketemu orang-orang yang lagi terluka seperti ini. Dia tinggal di situ. Yang terakhir, terjebak untuk menyerah sebelum waktunya. Sudahlah Pak, mungkin ini tempat saya, ini mungkin takdir saya. Saya bingung anak Tuhan masih percaya takdir. Haleluya. Ini takdir saya. Mungkin saya harus di sini Pak. Saya mungkin harus melewati sampai mati Pak. Dia menyerah sebelum waktunya. Padahal lembah itu adalah tempat lewat. Katakan sekali lagi tempat lewat. Haleluya. Jadi kalau lagi ada diputusin pacar bukan jodohnya, bilang itu tempat lewat. Jangan stay di situ. Haleluya. Ya, kita punya masa lalu yang buruk, itu tempat lewat. Ada masa depan yang indah penuh pengharapan bersama Raja kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir sekali, yang kelima. Haleluya, ya. Ya, yang kelima. Next. Next lagi. Oke. Ya, yang kelima Yesaya 40 ayat 31. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ternyata lembah adalah tempat persiapan untuk kita dipakai naik. Untuk kita mengalami kebangkitan, untuk kita mengalami revival bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Seorang hamba Tuhan, ya, saya kutip senior pastor saya, ya, dia Pastor Timotius Arifin, dia pernah bilang sama kami, kalau kita lagi di puncak, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah di puncak akan banyak badai, akan banyak yang goyang kita, untuk kita bisa tergelincir dan kita bisa jatuh ke bawah. Tapi kalau sudah ada di posisi terpuruk di paling bawah, ini gambaran lembah kan, saudara udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah jongkok di bawah, udah terpuruk, udah tiduran di bawah, udah gimana mau dibawa ke bawah lagi. Yang ada cuma satu, saudara akan semakin dibawa naik sama Tuhan. Haleluya. Sebetulnya lembah adalah gambaran untuk kita dibawa naik sama Tuhan. Haleluya. So hari ini yuk semangat ya. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian dulu, tanpa salib, ya kan? Tidak ada kemenangan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa mahkota duri. Makanya kalau saudara hari ini ada di lembah, percayalah sebentar lagi Tuhan akan tinggikan saudara. Amin. Lewati lembah, jangan takut dengan lembah, berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam lembah itu. Maka kemenangan menjadi bagian kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. 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 Terakhir saya akan menutup dengan ayat. Tim musik boleh maju ke depan. 2 Samuel pasal 5 ayat 3 sampai 5 ya. Udah ditutup ya PowerPoint-nya ya. Oke. Di sini dikatakan, saya bacakan aja. Nah ini 2 Samuel 5 ayat 3 sampai 5. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi total pemerintahannya 40,5 tahun, dibuletin 40 tahun. Haleluya. Tapi sebelum dia menjadi raja, ya dia mengalami lembah. Tapi jauh sebelum dia mengalami lembah, waktu dia ketemu Samuel, dia menerima pengurapan yang datang dari Tuhan. Seberapa banyak saudara ingin kuat,
dan bisa melewati lembah sepanjang 2026. Melewati sepanjang 2006 proses atau ujian bersama dengan Tuhan. Biarlah hari ini saya mau mengajak kita semua. Ada pengurapan pribadi. Tapi ada pengurapan corporate kita semua. Waktu saudara buka hati, Tuhan akan mengurapi setiap kita. Haleluya. Kita berdoa pagi hari ini. Biarlah di awal tahun yang baru ini, pengurapan Tuhan turun atas kita. Amin. Mau semua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Haleluya. Kita naikkan lagu tadi yang terakhir dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Yes, sir. Yuk kita naikkan itu. Puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dari awal lebih sungguh. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Biar jemaat saja. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, haleluya.
Alkitab menulis ada hujan musim awal dan hujan musim akhir. Kita sudah ada di awal tahun. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dia sedang ada di tengah-tengah kita. Dan kita minta pengurapan yang datang dari Tuhan. Pengurapan hujan awal itu turun. Yes, dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kiara bata karalaba shandara laba sekira rabate karamu. Kiara laba papa 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 penuh atas setiap kami. Penuh Tuhan. Hujan awal berkat, hujan awal kesehatan, hujan awal kebaikan, hujan awal segala sesuatu yang kami perlukan. Turun saat ini penuh, penuh atas setiap kami. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hujan awal kekuatan itu turun, sehingga apapun lembah yang kami akan lewati sepanjang tahun ini, kami tidak takut, kami tidak gentar. Seperti pemazmur katakan, gadamu dan tongkatmu dan kau sendiri menyertai langkahnya. Bahkan kami percaya, kami tidak lagi ketakutan, karena kami tahu kau Tuhan yang hidup, Engkau yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau berdiam dalam hidup kami. Sertai kami semuanya. Kami percaya seperti kami mengakhiri 2025 dengan baik, Ebenezer, maka di dalam 2026 kami juga bisa mengakhiri dengan baik. Bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, Roh Kudus yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus, kita semua telah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan buat Raja kita. Baik Bapak Ibu, kita terus berdoa buat gereja kita, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Saya mengundang Bapak Situmorang boleh maju ke depan berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Raja segala raja, Tuhan dan segala Tuhan. Allah yang merintah selama-lamanya. Kerajaan-Mu kerajaan yang kekal, kerajaan-Mu kerajaan yang tak tergoncangkan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Pak Nopit. Ya Tuhan. Haleluya. Bahwa apapun, lembah apapun, sedalam apapun lembah yang kami lewati, yang kami tahu pasti Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk melewati lembah-lembah yang kami jalani, yang kami lewati. Karena itu pembentukan proses bagi kami, untuk kami lebih mengenal Engkau, untuk kami lebih erat kepada-Mu ya Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah Roh-Mu terus berkata-kata dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan, kami orang-orang yang siap menghadapi apapun pada akhir zaman ini yang semakin sulit ya Tuhan. Karena keadaan, situasi dan kondisi Bapa di sorga, di mana hari kedatangan-Mu yang semakin singkat, banyak hal-hal yang harus kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk itu yang Kamu persiapkan kami dari sejak dini Tuhan. Hamba-Mu yang telah berkata-kata, Tuhan urapi dia lebih lagi dan lebih. Singkatkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu untuk dibagikan kepada domba-domba milik-Mu dimanapun Tuhan, untuk dipersiapkan untuk berjumpa dengan Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian setiap kami yang mendengarnya, meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami masing-masing, sehingga kami memegang firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan siap menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, Bapak Ari kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kesehatannya lawat dia Tuhan. Yang Engkau Tuhan setia terhadap dia Tuhan. Berkati dia, berikan hikmat pengertian bagi dia untuk lebih lagi Tuhan, sehingga dia boleh menyelesaikan pertandingan imannya Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak yang Kau berkati. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati negeri ini, pemerintah bangsa kami Tuhan urapi Tuhan, sehingga pemerintah
boleh mengerti apa yang harus lakukan Tuhan. Demikian untuk pembangunan ke depan Indonesia, untuk lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih demikian tentang apa yang terjadi tentang Sumatera Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat di sana. Kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Ajar mereka lebih dekat lagi datang kepada-Mu. Melalui masalah itu, supaya mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati Pulau Sumatera, pembangunan ke depan Tuhan berkati. Pemberkatan secara menyeluruh Indonesia Engkau berkati. Dana-dana yang dibutuhkan untuk membangun negeri Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Allahku. Kami naikkan dua ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara sedikit. Tanggal 1 tahun baru kan? Kebetulan ibadah tidak ada di tempat ini. Akhirnya malamnya saya berpikir di mana ibadah besok ya gitu. Tahu anak saya pagi-pagi lihat di ini ada ibadah di Rawasari, Mall Rawasari, cabang dari Pak Neko Pak ya. Jadi firman Tuhan dibukakan saudara. Tapi yang difirmankan itu udah lama di sini. 22 tahun yang lalu. Tentang 2033. Kenapa 2033? Roh Kudus turun tahun 33 kan? Zaman Roh Kudus kan 2000 tahun. Jadi 2000 tahun berarti 2033. Bukan artinya udah kiamat kan? Tidak, itu tidak ada kita bilang. Tapi menurut perhitungan saya 2033 bangsa Israel yang terakhir masuk kan. Dari setiap suku 12.000. Tetapi ada satu suku tidak ada di situ. Tahu? Ada satu suku tidak masuk. Suku Dan. Tapi tidak 12 suku karena dari ini ada 2 suku kan, Manasye sama Yusuf kan, ada tetap 2 suku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lagi lebih persiapkan diri. Sekali lagi kemungkinan 2033 kesananya mungkin si antikris menyatakan diri. Dengan dasar firman Tuhan dong kan. Kalau 2 Tesalonika bilang situ, si pendurhaka itu datang ketika yang menghalanginya telah disingkirkan. Apa yang menghalangi? Gereja Tuhan. Karena masih ada Roh Kudus. Jadi kalau masih ada Roh Kudus berkuasa, dia nggak bisa ini kan. Jadi kemungkinannya di situ sudah kemungkinan mulai antikris bekerja kan. Jadi ada 7 tahun karena pemulihan bangsa Israel 70 kali 7 kan, 62 kali 7 sudah selesai, 7 kali 7 sudah selesai, tinggal 1 kali 7. Ya, kemungkinan Israel terakhirnya saudaraku mereka masuk. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang saya bilang di sini saudaraku bukan menakut-nakuti saudara, tapi kalau orang ikut Tuhan, mari kita lagi bersungguh-sungguh lagi. Jangan lagi yang seperti dulu lagi. Lebih lagi. Belajar firman baik secara mandiri, baik secara pribadi, baik secara korporat. Persekutuan pribadi, mari kita lebih tingkatkan saudara yang kasih Tuhan. Hari Tuhan tidak ada yang tahu. Dan firman Tuhan katakan Injil kerajaan ini harus sampai kepada segala bangsa-bangsa baru kesudahannya. Jadi saudaraku, ini informasi kecil saudaraku yang kasih Tuhan. Karena ini saya berani bilang ini, karena ini Pak Niko saudaraku. Kita tahu Pak Niko kan, dia bukan hamba Tuhan yang kecil saudaraku. Tapi dia waktu khotbah melalui layar saudaraku. Berarti Betel berarti seluruh Indonesia mungkin melalui layar pada hari itu kan. Karena tanggal 1 Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih untuk Pastor Morang sudah membawakan kita dalam doa syafaat dan menguatkan kita dengan pesan-pesan Tuhan. Baik, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Novit. Luar biasa Pak, ya saya sangat dikuatkan, kita semua sangat dikuatkan. Jadi lembah itu bukan tempat penghancuran saudara ya.
tapi itu adalah tempat proses pembentukan kita, di mana di tempat itu adalah Tuhan hadir. Amin. Mari kita terus mengingat nih dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan boleh maju ke depan, kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami. Kami percaya Engkau selalu setia dan menolong kami Tuhan. Bahkan Engkau terus memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang hari-hari ini kami lakukan. Dan kalau tiba saatnya kami memberi Tuhan, kami percaya ini semua datang dari Tuhan. Dan biarlah ini semua dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan memberi, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, puji Tuhan, ya doa Rabu kita akan mulai kembali ya di awal tahun baru ya. Seperti biasa hari Rabu jam 8 malam dan untuk Rabu ini kita akan lewat Zoom, nanti di grup akan di-sharing. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kita hari Rabu. Ada lagi? Oke, jadi pengumumannya itu saja, nggak banyak-banyak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kegiatan ibadah kita pagi hari ini. Layak dipuji, disembah. Silakan banyak untuk doa berkat. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami sepakat terus membawa Bapak rohani kami, Pastor Arif ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesehatan sempurna menjadi bagian hamba-Mu. Biarlah dia terus menjadi Bapa bagi kami semua Tuhan. Urapan pengembalaan itu turun lebih lagi. Bahkan hikmat Tuhan akan membawa kami domba-dombanya yang Kau percayakan untuk kami bisa masuk dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, dan ibadah kami sebentar akan berakhir. Kemanapun kami melangkah sepanjang hari, sepanjang minggu ini, kami percaya Tuhan selalu menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, sekalipun ibadah sudah berakhir, tapi persekutuan kami dengan Roh-Mu tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan pada Roh Kudus yang terus menaungi kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Daniel, Jessica, Yesaya, Dapot, Pak Arthur, semuanya, Leo, terima kasih semuanya.